teman JNE, kembali lagi di Cerita Joni. Kali ini bareng aku Tasya, dan pada episode kali ini kita akan membahas brand fashion lokal yang khusus memproduksi sepatu, yaitu brand Vivi-Nici. Nah, teman JNE, brand Vivi-Nici ini hadir untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga mendukung setiap langkah wanita di Indonesia untuk berani meraih mimpi dan juga menginspirasi banyak orang. Penasaran teman JNE? Jangan lupa untuk saksikan episode Cerita Joni kali ini sampai habis, karena nanti di akhir akan ada giveaway bagi 3 pemenang yang beruntung. Stay tune ya! Halo, dengan Mas Fandi. Ya, betul. Oke, selaku CEO dari Vivi-Nici. Betul sekali. Salam kenal, saya Tasya. Oke. Nah, teman JNE, saya sudah berada di sini bersama Mas Fandi. Kita akan membahas seputar Vivi-Nici ya, Mas Fandi ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu ini kita lagi ada di mana nih, Mas? Selamat datang, Mbak Tasya, di tempat produksi, udah dibilang pabrik atau juga home industry dari brand Vivi-Nici. Jadi di sini adalah home industry ya, betul, ataupun pabrik dari Vivi-Nici. Betul. Nah, ini kalau kita lihat di belakang, sebenarnya ada komponen-komponennya nih, Mas. Betul. Kalau kita bicara mengenai sepatu, ada beberapa hal yang penting nih. Contohnya kita butuh tahu dulu sulas. Ada sulas ini juga yang plastik, ada sulas ini yang kayu, seperti itu. Dan membuat sepatu ini seperti membuat bangunan. Jadi ada beberapa komponen-komponen seperti upper, insole maupun outsole, dan itu bakal disatukan semua dalam proses assembly. Makanya di sini ada heels, di sini juga ada, kita bilangnya outsole potong, ada sole jadi. Di situ tadi dilihat ada bahan-bahan untuk uppernya. Gitu. Jadi banyak banget nih komponennya. Ini komponennya ya, Mas? Betul. Ya? Untuk produksinya sendiri ada di sini juga, Mas? Berarti, betul, ya? ada di sini juga. Oke. Gimana kalau misalkan kita ngobrol sekaligus lihat keliling di home industry Vivi-Nici, Mas? Boleh banget. Oke, langsung aja nih. Siap, langsung aja ya, Mas ya. Teman JNE, jangan lupa ikutin kita terus ya. Yuk. Oke teman JNE, sebelum kita melanjutkan untuk keliling lagi nih di sini, karena di lantai ini R&D-nya Vivi-Nici ya. Betul. Dan aku sangat penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya kepada Mas Fandi, sebenarnya bagaimana Mas awal mula berdirinya Vivi-Nici ini? Oke, Vivi-Nici itu kan second generation saya ini. Jadi asal muasalnya dari generasi pertama, which is itu orang tua saya. Ayah saya merantau dari Kalimantan, dan ibu saya merantau dari Bangka Belitung. Jadi bertemu di Bogor. Di Bogor. Tahun 91 itu mendirikan toko sepatu ABC namanya. Nah, dari situ berjualan sepatu, ada tas juga, ada aksesoris dan lain sebagainya, sampai di 98 orang tua itu menciptakan beberapa brand. Dan salah satu brand yang kita usung sampai sekarang itu adalah Vivi-Nici. Maka kelahirannya, establishnya sebenarnya dari 1998 itu. Tahun 98 itu 98. Sudah cukup lama ya, Mas? Betul. Luar biasa bisa eksis sampai sekarang nih. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu di sini itu proses apa aja, Mas? Tadi ada R&D. Nah, itu dimulai dari apa sih, Mas, biasanya, Mas? Di gedung ini kita ada proses manufacturing, masih home industry lah, kalau misalnya boleh dibilang. Kita dari proses R&D, brainstorming dulu dari ide, gitu ya. Ada bikin pola dan lain sebagainya. Setelah itu di-set untuk pembuatan sulas terlebih dahulu. Nah, setelah sulas ini sudah itu akan diturunkan untuk pola tadi, karena ini kan dasarnya ya. Kalau misalnya memang sepatu yang mau seperti ini, kita buat dari pola-pola di sini. Ini semacam cetakan. Cetakan, bisa disebut gitu ya, Mas ya? Nanti tim R&D sendiri yang buat itu. Setelah itu dilanjutkan ke sewing. Setelah itu ada stock bit untuk pembagian pembuatan upper di sana, untuk ada mesin press dan lain sebagainya. Habis itu untuk
insole dan juga outsole. Proses akhirnya nanti dibilangnya assembling, perakitan. Oke teman JNE, itu tadi kisah berdirinya brand Vivinici, tentunya sangat menarik, apalagi Mas Fandi ini adalah generasi penerus ya Mas ya? Yes. Dan teman JNE, jangan lupa untuk terus ikuti episode Cerita Joni kali ini, karena kita akan mengelilingi pabrik atau home industry dari Vivinici. Yuk Mas? Silakan. Oke teman JNE, kita kembali lagi akan membahas brand Vivinici. Kita ulik lebih dalam karena sangat menarik setelah kita puas tadi mengelilingi pabrik Vivinici. Tapi sebelum itu, aku mau mengingatkan sekali lagi kepada teman JNE yang belum memiliki member GLC untuk daftar sekarang juga dengan cara scan barcode di bawah ini atau isi link di bawah ini, karena nanti teman-teman akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik, tentunya persembahan dari JNE. Dan bagi teman JNE yang sudah memiliki member GLC, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari Vivinici. So, jangan lupa untuk nonton episode ini sampai akhir ya. Oke, Mas Fandi, kita lanjutkan bahasan tadi karena sangat menarik ya Mas Fandi ya. Betul. Nah, yang sudah kita ketahui bersama Mas, pada tahun 2020 pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia gitu ya Mas, tanpa kita duga-duga sebelumnya. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan terbesar untuk Vivinici dan bagaimana Mas cara untuk beradaptasinya? Jadi kalau dibilang COVID-19 itu satu sisi betul tantangan yang sangat amat besar bagi Vivinici. Tapi di satu sisi COVID-19 juga boleh dibilang blessing in disguise. Diketahui bahwa Vivinici itu awalnya memiliki 60 store di department store di Pulau Jawa. Dan ketika COVID datang, tepatnya saya masih ingat itu Maret 2020, seluruh aktivitas offline tidak boleh berjualan. Semuanya ya? Semuanya, benar-benar like literally semuanya. Jadi di situ udah sakit kepala semuanya, baik owner, orang tua saya, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Karena seluruh birokrasi kita ya semuanya di sini. Dan kalau kita ketahui juga namanya di retail, seluruh barang yang kita beli itu dari hutang juga. Jadi ketika kita membeli barang tapi kita tidak bisa berjualan, pasti kan nanti kita ditagih. Benar. Apalagi kita mempersiapkan barang untuk lebaran di tahun 2020 itu. Maka dari itu kita berdoa juga, kita cari cara ulik dan lain sebagainya, dan kunci dari kami sebagai pengusaha itu adaptasi. Maka dari itu langsung kepikiran gimana caranya harus transformasi digital. Maka dari itu kita langsung buat candi ya. Malam hari itu juga ketika memang langsung ditutup, kita beritain seluruh anak-anak kumpul, langsung kita bikin official store di salah satu marketplace gitu. Itu berapa lama prosesnya? Boleh dibilang kurang dari seminggu, karena puji Tuhan ya, di tahun 2019 Desember Vivinici udah photoshoot. Jadi kayak ya Tuhan udah set up seperti itu ya, supaya kita ready untuk mempersiapkan COVID-19 itu. 1 tahun 2020 itu ketika lebaran ternyata activation online berjalan dengan lancar. Dari itu diikuti dengan pembukaan marketplace yang lainnya. Pertanyaan berikutnya ini terkait tentang logistik. Seberapa penting peran logistik untuk sebuah bisnis? Namanya online itu logistik sangat amat penting. Terutama kita juga kolaborasi dengan JNE, dan JNE juga sangat amat baik ya dalam berkolaborasi dari segi CS-nya. Dan setiap tahun juga pasti kita ada ngobrol ya, karena bagaimanapun salah satu misi dari Vivinici itu sendiri adalah kita support supplier kita, dalam arti rekanan kita adalah JNE,
teman-teman yang membantu memberikan produk kita langsung sampai ke customer gitu. Jadi peranan ini sangatlah penting. Oke, berarti JNE adalah satu logistik yang membantu Vivinici juga ya Mas ya? Betul, sampai sejauh ini kalau nggak ada logistik ya pasti juga kita kewalahan. Betul sekali. Nah, berikutnya Mas, ini yang sudah ditunggu-tunggu juga pastinya oleh teman JNE, yaitu terkait produk dari Vivinici. Ini saya lihat sudah di belakang. Oke. Etalasinya menarik sekali. Boleh diceritakan nih Mas untuk produknya ini bagaimana, mulai dari desain, model, dan lainnya. Jadi produk kita memang hampir setiap bulan, setiap quarter memang kita ada produk baru, launcingan produk baru. Biasanya kita per quarter itu kita punya campaign yang besar, jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Tapi untuk daily juga kita selalu ada produk-produk baru gitu. Dan produk kita itu bervariasi dari sendal, dari mules, dari heels. Tapi memang Vivinici itu paling difokuskan itu lebih ke heels. Heels ya? Sepatu wanita kerja heels gitu. Dan banyak ya, kalau yang di belakang saya itu terakhir kita sempat berkolaborasi dengan brand lokal Indonesia asal Bandung. Dan kita sama-sama melajang di Paris Fashion Week gitu. Luar biasa. Nah itu gimana Mas ceritanya Mas? Bisa sampai ke Paris ya? Iya. Jadi memang Vivinici bukan ditunjuk langsung oleh Indonesia, tetapi oleh rekanan kami yaitu Jenna Nkaya. Makanya di sini juga ada Jenna Nkaya X Vivinici di event Fête de l'Archevêque Paris. Di situ kalau nggak salah ada sekitar 8 brand. Ya 8 brand memang yang ditunjuk Indonesia, mewakili dari apparel, footwear, aksesoris, dan lain sebagainya. Dinaungi dari Kemendak dan lain sebagainya di Indonesia itu. Dan awalnya itu unik. Sebenarnya kita memang nggak aiming langsung ke Paris Fashion Week. Karena sebetulnya Vivinici ini pun kali pertama untuk berkolaborasi. Tadinya kita approach Jenna Nkaya itu untuk support di Jakarta Muslim Fashion Week. Oh, yang terakhir ini ya Mas ya, JMFW ya? Iya, JMFW. Tapi ngobrol punya ngobrol, approach punya approach, Jenna Nkaya membuka lagi nih. Kayaknya boleh deh support sampai Paris Fashion Week. Bagaimana? Sebagai brand lokal Indonesia, suatu kehormatan Vivinici bisa mensupport sampai ke ranah internasional. Gitu. Biasanya nyangka nggak sih Mas Vivinici sampai ke internasional? Nggak nyangka banget. Saya waktu itu terima teleponnya sampai gemeter gitu. Hah, ini bener. Karena Vivinici itu dari 2020 sampai 2023 gitu ya. Kita seru sama aktivitas online kita. Ya seperti branding pun kita baru rebranding baru tahun-tahun ini. Dan di situ saya lihat kita harus keluar lah. Nggak bisa seru cuma jualan. Kalau jualan terus itu jadi pedagang. Sedangkan saya punya visi untuk membangun perusahaan yang utuh, yaitu punya tim, punya departemen-departemen yang masing-masing, dan tentunya branding ini pun harus kita olah. Gitu. Dan puji Tuhannya Vivinici berkesempatan even further ke luar negeri. Gitu, luar biasa banget. Oke Mas Fandi, berarti tadi kalau kita bahas tentang kolaborasi dengan desainer lokal, memang tujuan utamanya itu bukan untuk profit, melainkan bagaimana mengenalkan produk kita sendiri ke audiens lebih luas lagi ya. Betul. Oke. Nah tadi Mas Fandi sempat mention terkait aksesoris sepatu. Betul. Nah ini sangat menarik sekali teman JNE karena jarang yang aku lihat gitu ya Mas di produk-produk sepatu lainnya yang punya tambahan aksesoris. Nah ini boleh gak Mas aku ditunjukkan bagaimana contoh ataupun model aksesorisnya? Boleh. Nih teman-teman Vivinici. Oke. Wow. Nah, ini sponsor kita ini Hana, yang ini Sarah, terus ini salah satu bestseller kita, ini Lily, dan bener USP kita adalah aksesoris. Dan aksesoris ini bukan sekedar aksesoris, tapi aksesoris yang bisa lepas pasang. Jadi karena saya baru married juga, kalau istri itu selalu bilang produk bagus itu produk lucu. Seluruh wanita mungkin ya. Pokoknya kalau saya lucu, itu udah pasti bagus. Makanya kadang-kadang juga kan
para wanita ini suka bosenan. Jadi kalau misalnya pergi ke kondangan 2-3 kali pakai barang yang sama itu kayak kurang percaya diri lah gitu. Maka dari itu gimana caranya bikin sepatu yang unik gitu, bisa diubah-ubah. Disitulah muncul USP kita adalah aksesoris yang bisa lepas pasang, attachable punya. Jadi ini bisa kita keluarin, bisa kita masukin ke sepatu seperti itu, bisa di mix and match. Termasuk juga dengan produk yang di sini, aksesoris kita yang rose. Boleh aku sambil lihat juga? Boleh. Nah ini bisa dilepas pasang, gitu. Dan nggak perlu khawatir, buat yang pantofel pun, nama campaign ini dulu adalah Day and Night Series. Jadi biasanya di siang hari kalau misalnya nggak mau terlalu overwhelmed gitu ya, terlalu attract kiri kanan karena mungkin di tempat kerja, mungkin bisa yang polosan seperti ini. Tapi kalau misalnya malam mungkin ada kondangan, ada ketemuan, party gitu ya sama teman-teman, bisa langsung dipasang aja. Dan untuk pantofel seperti ini kita udah ada karetnya. Oke, berarti menyesuaikan dengan model sepatunya. Betul. Jadi kalau misalnya memang temanya lagi beda gitu ya, mau diganti bajunya kan ini matching ya, mau pakai yang ini juga bisa. Seperti itu. Dan boleh dilihat di marketplace kita masing-masing. Mungkin ada yang bilang ini sakit gak ya atau segala macam. Enggak teman-teman. Langsung dilihat aja di kolom komentar ya, review. Mungkin langsung review dari aku Mas, karena aku sekarang juga lagi pakai produk dari Vivinici. Nah ini nggak sakit sama sekali. Kalau mungkin teman-teman lihat, ini kok atasnya kayak sakit tajam atau enggak? Ini enggak, karena di bawahnya dilapisin lagi ya Mas ya? Iya, ada lapisannya. Mungkin nanti bisa teman-teman JNE cek langsung di marketplace Vivinici. Oke teman JNE, ini luar biasa sekali produk dari Vivinici, sangat menjawab kebutuhan dan keinginan para wanita di Indonesia gitu ya Mas ya. Khususnya saya pribadi kalau misalkan pengen pakai yang clean, yaudah yang clean, tapi pengen yang lucu tadi yang Mas Fandi bilang, kita tinggal add-ons aksesoris Vivinici. Sesuai dengan mix and match baju juga. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, selain itu apakah Mas Fandi memiliki nilai-nilai khusus itu yang bisa dibagikan kepada teman JNE di luar sana yang mungkin memiliki usaha juga gitu ya Mas, untuk bisa tetap berjuang untuk usaha mereka lebih maju lagi, itu apa Mas? Boleh agree disagree juga ya untuk saran-saran yang saya berikan, atau tadi sebenarnya lebih ke sharing pribadi yang benar-benar saya jalani. Jadi kan bisa jadi orang-orang path-nya mungkin berbeda dan lain sebagainya. Tapi di saya, menurut saya yang saya alami, namanya kan UMKM ya, mikro, kecil, menengah, setiap tahap-tahap itu juga kungfunya beda-beda. Gitu ya, kungfunya beda-beda. Jadi awalnya mungkin fokusnya di sales, tapi setelah sales ya kan harus ada operationnya juga, terus harus ada keuangannya juga. Tapi kalau misalnya mau growth, harus punya mindset yang oke dulu. Bedain antara pedagang sama pengusaha. Jadi kalau misalnya mindset mau jadi pengusaha, ya secara sales itu dievolusi jadi marketing. Harus ada advertisingnya juga. Secara operationnya juga dilihat apakah ada sistem-sistem yang bisa mengintegrasi satu sama lain. Dari keuangan, tadinya cuma lihat rekening dan lain sebagainya, itu juga ada evolusinya. Ada accounting, finance, tax, even furthernya ya harus ada HC, Human Capital and General Affairs dan lain sebagainya, dan ada juga tim R&D dan lain sebagainya. Jadi cara konsep itu memang harus benar-benar dilihat secara long term gitu. Memang tujuannya mau ke sana, ya harus dipersiapin. Karena biasanya UMKM itu fokusnya pertama adalah sales doang. Iya, itu nggak apa-apa, sales. Tapi kita harus belajar juga, oh ternyata butuh ini ya, butuh itu ya. Bilangnya CEO gitu ya, Chief Everything Officer katanya. Jadi harus bisa semuanya. Iya, harus generalis juga. Biar teman-teman yang lain bisa cari yang spesialis juga gitu. Oke teman JNE, demikian bahasan kita bersama Vivinici. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman JNE yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Dan terima kasih banyak kepada Mas Fandi sudah berbagi pengalaman, cerita, nilai yang dimiliki oleh Vivinici, yang harapannya dapat menginspirasi UMKM di luar sana dan juga tentunya teman JNE.
Dan berikutnya yang ditunggu-tunggu adalah informasi giveaway. Teman-teman JNE jangan lupa untuk mengikuti giveaway ini dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Tentunya teman-teman JNE juga perlu mengikuti persyaratan giveaway, yaitu yang pertama jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke media sosial teman-teman JNE. Lalu yang berikutnya jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram JNE di @jne_id dan Instagram Vivinici di @viviniciofficial.id. Dan tentunya teman JNE yang bisa mengikuti giveaway ini adalah teman JNE yang sudah terdaftar menjadi member GLC. Oleh karena itu, bagi teman JNE yang belum memiliki member GLC untuk dapat daftar sekarang juga dengan cara scan barcode di bawah ini atau mengisi link di bawah ini. Demikian bahasan kita kali ini bersama Vivinici. Saya Natasha Pramesti dan juga Mas Fandi pamit undur diri. Sampai jumpa dan see you. Bye-bye.